Halo Sobat Freya, kemarin kita udah ngobrol masalah mistis. Sekarang kita bertiga mau coba uji lapangan. Benar nggak? Ya, kita cek lokasi dulu. Baik. Ini lokasinya di daerah Ibul atau Ibul, ya. daerah Ibul, dekat Gunung Tiga. Jadi kita mau lihat sini apakah memang benar-benar ada sesuatu yang berbau mistis atau Kerjaan enggak, orang atau kerjaan memang manusia. ya cuman manusia gitu. Ya, Itu jadi pertama kita uji coba dulu di sini. saya di sini juga sering dengar ada yang aneh-aneh. Pokoknya nggak tahu itu manusia atau ada gaibnya, kita nggak tahu. Makanya kita langsung ke lokasi. Oke, selanjutnya ikuti kita. Oke guys, Siapa? ini dulu dipakai buat terminal. Di sini biasanya orang-orang duduk waktu masih dipakai. Sekarang udah sepi. Baunya bau pesing. Ini kunci ya? Enggak juga sih. Coba center dalam. Ya. Apa harus itu? Oke, aman. Kita dengerin apa yang ada di sekitar. Banyak sarang laba-laba, nggak kurus lah pokoknya. Tempat yang ideal buat yang sejenis kayak gitulah. Wah, atapnya udah kayak gini. Oke, kita tadi Sobat Freya udah selesai ngelihat daerah sini yang katanya ada nuansa mistisnya. Tapi kita mau ngecek nih, nuansa mistis atau memang ada manusia yang Iya. Nah, ini buatan manusia lah. masalahnya sekarang ini bukan hantu yang kita takutkan, tapi kalau ada orang jahat gitu. Kita lihat, kita di sini ngecek di sini, meninjau langsung apakah betul ada. Itu suara motor kayaknya memang ada orang kesini. Ya. Tapi nggak tahu itu beneran orang apa gitu nyari sapi atau orang jahat, kita nggak tahu. Jadi di sini tuh memang selain apa? Katanya gedung ini udah lama kosong, udah lama ditinggalin dari rutinitas biasanya, fungsi biasanya. Kalau sore itu ya memang sepi, Apalagi malam kan. malam Sore aja apalagi sepi. malam. Jadi kalau orang misalnya kayak kita Oke. datang tadi aja udah diikutin sama orang. Jadi lebih takut sama orang kan. Lebih takut sama orang. Oke Rido, untuk skala 1 sampai 10, berapa tingkat kengerian tempat ini? 3. Ya kira-kira gitu. Kira-kira sih. Kalau 3. 1. satu. Berarti nggak ada apa-apanya sini ya. Jadi Ya alhamdulillah enggak. Jadi kita Jadi walaupun ada, ya istilahnya dia nggak mengganggu, nggak istilahnya di semua tempat juga ada. Ya. dia nggak ngasar. maksudnya gini, kalau yang aku rasain ya, kalau kayak orang itu kan ada kayak hawa-hawa aneh gitu kan. Tapi sih nggak, kayak biasa aja gitu. Kayak kita lagi di suatu tempat gitu kan. Dan menurut cerita orang juga, cerita yang banyak beredar itu katanya, tapi nggak tahu lah, kita sampai sekarang ini fine aja gitu. Oke, kita mereview tempat yang mistis. Untuk yang lokasi ini cukup sampai di sini. Kita lanjutin ke tempat berikutnya atau kita langsung pulang? Tempat berikutnya boleh? Gimana? Setuju nggak? Mantap. Boleh? Ayo guys. Kita ke tempat selanjutnya. Oke Sobat Freya, abis dari lokasi yang pertama tadi, kita coba ke lokasi sini. Ini sekitar nama daerahnya apa? Cilacap ya? Siwa Kustila Siwa Kustila Bioskop Bioskop Lamau. Nah jadi kabarnya juga sama kayak tempat pertama. Jadi di sini kita bukan maksudnya mau sombong-sombongan atau apa, ya kita mau
eh, coba kita buktikan gitu. Apa rasanya nanti setelah kita masuk ke dalam sini. Tapi dengan catatan bukan ada maksud untuk sombong. Oke. Nah, di sini saya ditemenin sama Vina, dia penduduk sekitar sini. Oke, Sobat Freya, kita langsung masuk ke dalam. Oke, kelihatannya memang lumayan creepy. Ini bekas bioskop. Udah lama nggak dipakai. Bayangkan di sini dulu disetel film dari arah, kelihatan nggak? Dari arah situ, pemutar film nyorot ke situ. Oke, ya. Jadi di sini ini udah terbengkalai sekitar berapa lama kira-kira ini? Puluhan tahun tidak terawat dan akhirnya jadi kayak gini. Coba lihat sekitar sekeliling, sorot ke situ. Nah, coba sobat. Jadi sampai di di mimbar utama buat pemutar filmnya juga udah ditumbuhi tanaman. Di sini juga. Memang kalau yang nggak biasa ngeri di sini. Apalagi malam-malam kayak gini. Atap udah pada bolong semua nih, sobat. Oke, kita sorot belah situ. Oke, Sobat Freya, kita coba lihat sebelah sini. Ini lebih sempit. Nah, kira-kira kayak gini keadaannya. Cuman lebih bersih ya di sini. Ya. Nah, sobat, di sini ada akar yang udah menjulur ke sini. Coba bayangin. Akar bisa tumbuh ini gimana ceritanya? Perasaan ada pangringnya. Iya, tumbuhnya di situ. Tumbuhnya di sini. Itu relik-relik bangunannya udah mulai kelihatan merapu ya. Iya, jadi bahaya sebetulnya ini. Ya? Ada apa? Oh, tangga ya. Itu orang naiknya dari situ biasanya. Oh, tangganya juga udah lapuk tuh. Oh, ini tangga sama kayak tangga yang di depan ya? Nah, ini kira-kira di belakangnya atau sampingnya ini? Samping ini. Ini samping. Di sini penuh sama pohon pisang. Memang creepy banget. Kalau nggak biasa bisa berhalusinasi ini. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Oke, Sobat Freya, tadi kita udah lihat sekeliling keadaannya kayak gitu. Ya memang lumayan creepy di sini. Kalau ditanya soal ada apa enggak, ya memang ada. Cuman ya pesan aku sih, kita harus saling menghormati sama makhluk yang gaib. Cuman pada prinsipnya kalau mereka ganggu, kita juga jangan diem. Oke sobat, kita lihat lagi tempat selanjutnya. Di sini banyak debris ini, runtuhan kayu sama atap ini memang bahaya nih. Nah, ini podiumnya ini. Oh, di situ ada ruangan lagi. Kiri kanan ada ruangan. Tapi udah tutup itu ya? Iya. Isolasi. Iya. Coba sini, lihat sini. Ini ruangan juga ya? Iya. Lihat sobat, tanamannya udah segede-gede gini. Ya, itu pertama dari pohon yang tumbuh di dinding, ditambah lagi, ya itu juga penyebab atapnya bisa cepat rusak gitu. Oh, dihantam sama pohonnya. Iya,
Ya pohon kan dia cari matahari, dia pasti maksa keluar dia. Itu sampai bisa ngeliatin bintang dari ini, karena ada bolong semua. Iya. Oke, ayo kita jalan tadi lagi. Soalnya ini penuh tanaman. Nanti kita tanya-tanya sama penduduk lokal, penduduk sekitar. Oke sobat, tadi kita udah selesai nge-review tempat. Sekarang waktunya kita ngobrol-ngobrol sama penduduk setempat. Di sini ada Vina sama Dinda. Oke. Jadi kita mau tahu backstory dari tempat inilah, dari penduduk sekitar. Yang Mbak Vina tahu tentang tempat ini, kayak gimana kira-kira? Dulu tempat ini sebelum ini kan udah kotor ya. Dulu masih bersih, masih bisa dijadiin tempat orang olahraga. Di sebelah situ ada olahraga pingpong. Terus di sini biasa dipakai untuk main bulu tangkis. Oh gitu. Sebelum dulu di situ masih ada pintu gitu. Oh. Tangga masih bagus. Di atas tuh Jadi udah berapa lama jadi nggak terawat kayak gini? mungkin ada sekitar 3 tahun. 3 sampai 2. Nah sekarang kita ke cerita yang mungkin orang paling banyak pengen tahu nih. Cerita mistis di sini apa? Kalau itu pernah ada kejadian di sebelah sini, bisa kita lihat itu ada dulu waktu itu masih ada pintu di sebelah situ. Jadi sekitar jam 10 malam ada cewek nangis gitu. Oh itu kejadian berapa lama tuh? Udah berapa lama? Itu saya masih SMP. Oh itu yang dengar banyak. Banyak. Itu Oke. Bang Rido, Bang Anto, Merinding nih. udah merinding ya. Ini Ada Vina- pertanyaan? Vina, kan penduduk asli sini nih. Udah berapa lama tinggal di sini? Final di sini udah 15 atau 16 tahun. Mm-mm. Kejadian yang kayak gitu semacam itu cuma itu aja. Kejadian yang memang benar-benar nyata tuh cuma satu kali. Dan dengar-dengar juga sih di daerah sini memang kayak gitu. Tapi kita kan sebagai warga daerah sini cuma tahu isu aja dari orang-orang. Makanya malam ini kita kesini ya, Bang Pep, Ya, ya benar. memastikan apa sih gimana tempatnya, lokasinya, Dan lokasi yang keadaannya kayak gimana yang sebenarnya. Soalnya kalau kita ngomong doang kan, ya nggak ada buktinya lah, Aku gitu. juga sana sering dulu motret di atas foto priwet. Oh Bang Anto fotografer ya? Iya. Nah, sering dijadiin Iya, tempat priwat fotografer, juga. tapi sering foto priwet di atas. Tapi udah sore-sore itu ada pohon beringin kayaknya di situ. Nah, di situ Di atas. juga. Nah, Iya. Udah gede. Sarang Makanya tawonnya yang juga tadi gede akarnya situ. tuh, akarnya turun ke bawah tuh. dan Sarang tawon juga ada gede di atas. kalau yang aku rasa sih memang ada di sini. Tadi sempet mau ini, cuman sekarang mau ada nuansanya agak keras lah. Tapi sekarang udah agak lembut sekarang yang aku rasain. Bang Rido, ada yang mau ditanya? Nggak ada pertanyaan sih karena aku masih baru juga nggak tahu sejarahnya bioskop ini gimana kan. Cuman baru dengar cerita-cerita orang doang ya kita kesini sengaja gitu kan mencari tahu langsung itu benar nggak kata orang itu. Kita kan cuma mencari tahu ya. Udah bukan. Ya, Tuhan tuh oke. yang- Jadi sobat, Iya. intinya dari obrolan kita kemarin, tadi kita kan udah ke satu lokasi, sekarang kita ke lokasi kedua. Kebetulan di sini syukur alhamdulillah kita ditemenin sama penduduk sekitar dan kita tadi izin RT dulu loh. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, memang yang mistis itu di semua tempat juga pasti ada. Cuman bedanya mungkin kita ketemu yang ganggunya ekstrim atau yang bahkan nggak ganggu gitu. Kalau menurut saya pribadi ini belum tentu sama gitu setiap orang. Prinsip saya kalau misalkan dia ganggu, ya kita jangan diem. Tapi kalau dia gak ganggu, kita juga jangan ganggu. Itu prinsipnya. Ya, kayak gitu. Jadi review di sini ini cukup mungkin lebih kalau kita bikin skala 1 sampai 10. Kadar angkernya Kalau saya nih berapa? 8 nih. 8. 8. Nggak, cuma Rido? naik satu dari yang tadi 4. 4. Oke. Kalau dari saya bisa jadi 5. Ini udah 8. Ya. Soalnya aku udah sering kesini. Aku bilang 4 karena ada alasan ya. Pertama karena aku belum tahu daerah sini, karena aku juga orang baru Ya, sini kan. betul betul. Jadi baru mencari-cari gitu. Kayaknya ya itulah.
Nah, jadi oke Sobat Freya, jadi saya ingetin sekali lagi di sini kita bukan maksud mau nantangin atau mau sombong, cuman kita mau mencoba mereview kenyataan versus cerita. Ya. Kenyataan versus cerita mengenai tempat ini. Jadi ya kalau kita datangnya baik-baik, aku rasa nggak apa-apa. Ya kayak sekarang di sini, kayak yang aku bilang tadi di atas ada. Jadi abis ini mungkin kita mau ada satu tempat lagi yang mau kita review, cuman kayaknya untuk konten kita berikutnya aja ya. Ya, itu untuk video selanjutnya. Ya untuk video selanjutnya. Mm-mm. Dan kabarnya nih ya, satu tempat ini angker banget, nggak jauh dari sini, Ya. nggak jauh dari sini. Ya, tetap. Mudah-mudahan minggu depan. insya Allah Sepertinya minggu itu depan. lebih seru daripada ini. Kayaknya yang ini lebih ngebosenin gitu, kayak karena kita kayak nggak dapat apa-apa gitu ya. Mm. Oke, bukannya nggak dapet apa-apa sih, itu yang di atas tuh lagi ngeliatin kita tuh. Jadi, oke, intinya kayak yang saya bilang tadi itu, jadi pelajarannya kita jangan sombong, tapi jangan juga takut. Kita ketemu lagi di video Freya selanjutnya yang tempat dekat dari sini, sama Mbak Vina juga ya. Mau nemenin nanti Mbak? Insya Allah, oke. Kita kan orang sini. Ya. Ya. Oke Sobat Freya, untuk video kita kali ini kita akhiri di sini. Kalau kalian suka, silahkan subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kami Freya, peace out.